Pernah nggak sih kamu lihat orang Jepang makan sambil duduk di lantai, lalu bertanya dalam hati? Kenapa nggak pakai kursi aja? Buat kita yang terbiasa makan di meja tinggi, duduk di lantai kelihatan nggak praktis, bahkan melelahkan. Tapi di Jepang, kebiasaan ini bukan sekedar tradisi lama yang dipertahankan tanpa alasan. Ada cerita panjang, filosofi hidup, dan cara pandang terhadap dunia yang pelan-pelan membentuk kebiasaan itu. Kalau kita mundur ratusan tahun ke belakang, rumah Jepang dulu sangat berbeda dengan rumah modern sekarang. Lantainya dilapisi tatami, tikar dari jerami padi yang lembut, hangat, dan alami. Tatami bukan hanya lantai, tapi pusat kehidupan. Di atas tatami, orang tidur, duduk, berbincang, dan tentu saja makan. Karena semua aktivitas dilakukan di lantai, meja makan pun dibuat rendah. Bukan karena keterbatasan teknologi, tapi karena memang itulah cara hidup mereka. Duduk di lantai menjadi posisi paling alami di rumah sendiri. Lalu muncul satu hal menarik. Ketika kamu duduk rendah dan makan dengan meja kecil, kamu otomatis makan lebih pelan. Gerakan lebih terbatas. Porsi terlihat lebih jelas, dan kamu lebih sadar dengan apa yang kamu makan. Tanpa disadari, kebiasaan ini membentuk budaya makan yang penuh kesadaran. Di Jepang, makan bukan sekedar mengisi perut, ada rasa hormat pada makanan, pada alam yang menghasilkan bahan-bahan itu, dan pada orang yang memasaknya. Itulah kenapa sebelum makan, orang Jepang mengucapkan itadakimasu. Bukan hanya selamat makan, tapi ungkapan terima kasih pada kehidupan itu sendiri. Duduk di lantai juga menciptakan suasana yang berbeda. Tidak ada jarak tinggi antara satu orang dengan yang lain. Semua sejajar. Anak, orang tua, tamu, tuan rumah, semuanya berada di level yang sama. Secara tidak langsung, ini menanamkan rasa kesetaraan dan kebersamaan. Ada juga sisi mental yang jarang disadari. Duduk di lantai membuat tubuh lebih dekat dengan tanah. Dalam budaya Jepang, ini menciptakan rasa tenang, stabil, dan rendah hati. Seolah-olah kamu diingatkan untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan benar-benar hadir di momen itu. Tentu saja, duduk di lantai bukan tanpa tantangan. Posisi seiza, duduk dengan kaki dilipat ke belakang, bisa terasa menyiksa bagi orang yang tidak terbiasa. Tapi justru disitulah nilai disiplin muncul. Orang Jepang belajar menahan diri, menjaga postur, dan menghormati situasi, terutama dalam acara formal. Seiring waktu, Jepang berubah. Gedung-gedung tinggi muncul. Kursi dan meja ala barat mulai digunakan. Banyak rumah modern kini memiliki ruang makan dengan kursi. Tapi menariknya, tradisi makan di lantai tidak hilang. Di restoran tradisional, ryokan, atau rumah keluarga, duduk di lantai masih menjadi pilihan. Bukan karena ketinggalan zaman, tapi karena ada rasa yang tidak bisa digantikan. Rasa kembali ke akar. Bagi orang Jepang, tradisi ini adalah pengingat bahwa hidup tidak harus selalu tinggi, cepat, dan sibuk. Kadang, dengan duduk lebih rendah, kita justru melihat hidup lebih jelas. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya, bahwa cara kita makan seringkali mencerminkan cara kita menjalani hidup.